Apakah kita sudah termasuk orang yang bersyukur? Tanpa disadari, sudah begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" Ayat ini ditujukan kepada jin dan manusia. Makna, yakni kenikmatan-kenikmatan. Allah menyebutkan dalam surat ini berbagai kenikmatan, dan mengingatkan makhluk-makhluknya tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman kalimat, "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" diulang sebanyak 31 kali. Ayat merupakan peringatan kepada manusia dan jin untuk tidak mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Fabiyayi alai robikuma tukazibaan juga menjadi pengingat bahwa semua nikmat berasal dari Allah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ayat Fabiyayi alai robikuma tukazibaan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur tidak hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan tindakan nyata. Lantas, sudahkah kita bersyukur? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Di antara perintahnya, termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah 172. Dalam surat Luqman ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman 12. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas R.A., ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, apabila Allah memberi nikmat kepada seorang hamba kemudian hamba itu mengucapkan Alhamdulillah maka apa yang Allah berikan kepada hamba itu lebih utama dari apa yang dia ambil. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cara untuk bersyukur. 1. Selalu mengingat Allah dalam hati. 2. Selalu mengingat janji Allah. 3. Menjauhi penyakit hati. 4. Mengingat akibat jika berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Mengucapkan terima kasih kepada orang lain. 7. Beramal kepada orang yang membutuhkan. 8. Jangan selalu melihat ke atas. Jangan hanya melihat kehidupan orang-orang yang lebih kaya, lebih sukses atau lebih rupawan dari kita. Tetapi, juga lihatlah kehidupan orang di bawah kita. Fabi ayi ala ayi rabikuma tukazibaan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Setelah memaparkan nikmat dan anugerahnya, Allah lalu menantang jin dan manusia. Wahai manusia dan jin, nikmat-nikmat Allah begitu banyak. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apakah nikmat yang sudah disebutkan ataukah yang lainnya? Allah menantang manusia dan jin. Nikmat manakah dari nikmat-nikmat yang telah mereka rasakan itu yang mereka dustakan? Yang dimaksud dengan pendustaan nikmat-nikmat tersebut adalah kekafiran mereka terhadap Tuhan mereka, karena mempersekutukan Tuhan-Tuhan mereka dengan Allah. Dalam peribadatan adalah bukti tentang kekafiran mereka terhadap Tuhan mereka, karena nikmat-nikmat itu harus disyukuri. Sedangkan syukur artinya menyembah yang memberi nikmat-nikmat kepada mereka. Ayat tersebut diulang-ulang dalam surah ini 31 kali banyaknya untuk memperkuat tentang adanya nikmat dan untuk memperingatkannya. Dari itu, sambil Allah menyebut satu persatu dari nikmat-nikmat tersebut, dia memisahkannya dengan kata-kata memperingati dan memperkuat tentang adanya nikmat-nikmat tersebut. Susunan kata serupa ini banyak terdapat dalam bahasa Arab. Dari itu telah menjadi kebiasaan bahwa seorang mengatakan kepada temannya yang telah menerima kebaikannya, tetapi ia mengingkarinya. Bukankah engkau dahulu miskin? Lalu aku menolongmu sehingga berkecukupan. Apakah engkau mengingkarinya? Bukankah engkau dahulu tidak berpakaian? Maka aku memberi pakaian. Apakah engkau mengingkarinya? Bukankah engkau dahulu tidak dikenal? Maka aku mengangkat derajatmu.
lalu engkau menjadi dikenal, apakah engkau mengingkarinya? Seakan-akan Allah SWT berkata, bukankah aku menciptakan manusia? Mengajarnya pandai berbicara. Aku jadikan matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Aku jadikan bermacam-macam kayu-kayuan. Aku jadikan aneka ragam buah-buahan. Baik di dusun-dusun maupun di bandar-bandar untuk mereka yang beriman dan kafir kepadaku. Terkadang aku menyiraminya dengan air hujan. Ada kalanya dengan air sungai dan alur-alur. Apakah kamu hai manusia dan jin mengingkari yang demikian itu? Sumber, kemenak.go.id